Pemirsa, sejumlah anak muda di Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini berhasil menghasilkan omset hingga miliaran rupiah per bulan dengan program pemberdayaan masjid. Nah, para pemuda ini menghadirkan atau mendirikan masjid affiliate hingga banyak yang datang belajar untuk menjadi konten kreator dan affiliate TikTok. Berbeda dengan kebanyakan masjid lain, Masjid Al-Kahfi Bunut yang berada di Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat memiliki berbagai program unggulan. Di antaranya adalah program BUMM atau Badan Usaha Milik Masjid, MMC atau Malam Minggu Cuan, dan kajian rutin. Program-program tersebut lahir setelah adanya kejadian warga yang bunuh diri akibat terlilit hutang pinjol. Sehingga para pemuda masjid memiliki ide untuk memakmurkan masjid lewat berbagai program hingga tercetuslah nama Masjid Affiliate Al-Kahfi Bunut, di mana program MMC atau Malam Minggu Cuan merupakan program untuk melatih keterampilan menjadi afiliator pada media sosial TikTok. Sementara program BUMM atau Badan Usaha Milik Masjid merupakan usaha yang dikelola oleh masjid dan dipasarkan melalui media sosial. Sementara untuk kajian rutin dilakukan selama 1 minggu, seperti kajian untuk ibu-ibu sholat tahajud bersama dan masih banyak lagi. Program Malam Minggu Cuan akhirnya tidak hanya diikuti oleh warga atau masyarakat di sekitar Banjaran Kabupaten Bandung saja, namun juga diikuti oleh peserta dari berbagai daerah, terutama para pengelola atau DKM masjid. Hasilnya, banyak yang datang belajar menjadi afiliator dan memiliki penghasilan jutaan hingga puluhan juta per bulan. Sementara itu, program Badan Usaha Milik Masjid merupakan program yang dikelola oleh DKM yang tidak lain adalah para anak-anak muda. Produk yang dijual diantaranya adalah kaos kaki, kain rajut, dan juga herbal. Hasilnya tidak main-main. Jika dikumpulkan seluruhnya, hasil dari penjualan maupun afiliator yang dikelola oleh masjid afiliat ini mencapai miliaran rupiah per bulan. Dan alhamdulillah sekarang kita udah batch yang ke-27. Dan sekarang alumni yang udah mengikuti program ini kurang lebih ada sekitar 20 lebih orang. Jadi yang datang itu bukan dari sekitar masjid affiliate, bukan dari Bandung aja, tapi dari seluruh Indonesia datang ke masjid affiliate kayak gitu. Gak bisa dipungkiri ya, kita kalau misalkan berjualan harus dikuatin dari segi ketakwaannya, dari segi imannya. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekali orang yang berjualan tidak jujur. Nah, kita ingin menanamkan ya kepada peserta-peserta kita, kepada jemaah-jemaah kita, gimana caranya kalau misalkan kita berjualan tetap jujur sesuai dengan kaidah ya. Intinya kita tujuannya diadakan program ini supaya kita sama-sama takwa. Dari segi dunia dapat, dari segi akhirat juga dapat. Intinya keberkahannya dapat, jihadatul khair, bertambahnya kebaikan gitu. Dari seluruh Indonesia pokoknya datang, dari Pontianak, dari Jogja, dari Makassar, pokoknya dari Jakarta, dari Bekasi, dari seluruh Indonesia datang ke Masjid Affiliate ini buat belajar TikTok affiliate ya, kayak gitu. Tidak hanya itu, program lain yang juga tidak kalah menarik adalah kajian rutin hingga sholat tahajud bersama dan dilanjutkan belajar TikTok affiliate bersama-sama. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saifal, Metro TV. Jadi pemirsa, sebelum berdialog dengan peserta dan juga pengurus dari Masjid Affiliate Al-Kahfi, kita lihat dulu sebenarnya apa saja agenda atau kegiatan rutin dari Masjid Affiliate Al-Kahfi ini pemirsa. Jadi yang pertama mungkin yang sana dulu nih pemirsa, yang ujung. Sejak Juli 2024, DKM memutuskan untuk meluncurkan pelatihan dengan tema Malam Minggu Cuan atau MMC yang kini telah menarik perhatian hingga 500 peserta. Forum rutin untuk edukasi bisnis digital seperti menjadi afiliator di Shopee, TikTok Shop, dan juga Tokopedia. Pelatihan ini tidak hanya menjangkau warga setempat, tapi juga peserta dari berbagai daerah. Dan inovasi ini terus berkembang dan pada tahun 2024, masjid mulai menjual produk plastik dengan memanfaatkan pelatihan affiliate. Kini masjid ini menghasilkan antara 1,3 hingga 1,5 miliar setiap bulannya. Berikutnya, pemirsa, yang kedua ada Masjid Al-Kahfi ini mengembangkan badan usaha milik masjid atau BUMM. Jadi BUMM ini mengelola berbagai usaha termasuk produksi plastik premium pemirsa. Badan usaha milik Masjid Al-Kahfi membuktikan bahwa masjid bisa bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi umat. Tak lagi bergantung pada donasi semata, tapi mampu menghidupi program dakwah dan sosialnya secara mandiri. Larangan pungutan di jalan dari Pemprov Jawa Barat seharusnya menjadi momentum bagi masjid untuk bertransformasi melalui inovasi dan pemberdayaan ekonomi.
Selain itu bisa ada lagi nih yang terakhir, yakni Masjid Afiliat Al-Kahfi mengadakan kajian rutin dan juga sholat tahajud bersama. Jadi program sholat tahajud dan juga kajian bersama ini rutin dilakukan di lingkungan Masjid Afiliat Al-Kahfi guna semakin meningkatkan ketakwaan terhadap Sang Pencipta. Setelah kegiatan itu dilakukan, barulah para peserta belajar bagaimana menjadi afiliator. Jadi pemirsa, Sabtu ini di Selamat Pagi Indonesia kita akan sama-sama kupas cerita inspiratif dari daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana masjid di Kampung Bunut, Desa Manghorib, Kecamatan Banjaran di Kabupaten Bandung ini berhasil memaksimalkan pemberdayaan umat dengan memanfaatkan digitalisasi. Ya. Oh, ini yang menyesuaikan diri dengan bagaimana perkembangan teknologi hari ini. Nah, pemirsa, namanya adalah Afiliat Al-Kahfi Bunut. Nah, masjid ini saat ini berdaya makmur melalui bidang ekonomi digital. Mereka ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui berjualan dengan menjadi afiliator di TikTok Shop, kemudian di aplikasi penjualan Orange di Shopee, maksudnya gitu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom ada Aska Dwi Anshori, DKM Masjid Afiliat, dan Fadila Teja Pratama, peserta MMC Sukses GMV 1-3M per bulan. Maksudnya 1-3 miliar kali. Maksudnya coba kita konfirmasi, kita tanya ya. Kita tanya langsung ya. Halo Mas, selamat pagi Mas Fadila, selamat pagi Mas Aska. Selamat pagi, Pak Valen. Oke. Saya mau langsung aja penasaran. Tadi kan tulisnya 1-3M ya Jason ya per bulan. Ini mau tanya ke Mas Fadila. Mas Fadila, itu benar 1-3M bersih per bulan? Dapatnya dari mana? Itu dari omset sih sebenarnya. Omset per bulannya. Komisinya ya di antara 5-10%. Oke, jadi apa sih yang dilakukan Mas secara spesifiknya ketika bergabung dengan Masjid Afiliat Al-Kahfi ini, Mas? Nah, yang saya lakukan itu belajar ke Masjid Afiliat dulu itu karena dari nol juga kan, dan diajarkan sama Kang Aska beserta rekan-rekannya di sana, dan yang diajarkan juga konten. Jadi itu hasil dari full konten. Oh oke. Ngonten. Boleh nggak lebih detail lagi Mas? Jadi yang diajarin itu bagian ngonten itu apa yang diarahkan pada saat Mas Fadila ikut pada saat ada kegiatan di masjid malam minggu ya kalau nggak salah? Ya, yang diajarkan secara detail ya di Masjid Afiliat itu ngontennya itu sangat detail ya, karena di masjid itu selalu mengundang yang orang-orang besar itu. Selalu mengundang orang-orang besar yang paham mengenai TikTok Affiliate sama Shopee Affiliate, dan di samping itu diajarkan juga tentang keislaman. Itu yang buat saya sangat menarik untuk belajar ke Masjid Affiliate. Oke, jadi ada belajar agamanya juga, tapi juga belajar untuk jadi affiliate juga. Nah, sekarang mau ke Mas Aska. Kepikiran untuk bisa mendirikan program seperti ini kan nampaknya sesuatu yang agak extraordinary ya, dan nggak biasa begitu di masjid. Nah, ini kenapa Mas? Ya, jadi Pak Jason, jadi alhamdulillah kita sebagai DKM itu dari awal itu mikirnya itu gimana caranya masjid bisa makmur, bisa berdaya, bisa banyak orang yang datang ke masjid, gak hanya untuk beribadah, tapi bisa berdaya juga lewat pemberdayaan ekonomi. Nah, singkat cerita di pertengahan tahun 2024 itu kita mikir, kita harus bikin program apa lagi ya supaya banyak jamaah yang datang ke Masjid Affiliate. Nah, singkat cerita, kita ada founders Masjid Affiliate, ada berempat, ada Pak Adit, ya, Pak Aditya Pertama Gipari, kemudian ada Pak Lidian Muhammad, kemudian yang ketiga ada Om Blek. Nah, kita bertiga ngobrol lah, berempat sama saya ngobrol, gimana caranya kita harus bikin program pemberdayaan supaya orang bisa dapetin cuan, ya, lewat media sosial, salah satunya lewat TikTok. Nah, latar belakang lainnya, karena di sekitaran masjid tadi udah diceritain, ada yang bunuh diri, Pak Jason sama Mbak Valen. Bunuh dirinya karena apa? Karena hutang. Setelah kita tanya-tanya, hutangnya itu 1,7. Bukan 1,7 miliar, tapi 1,7 juta. Nah, itu kan sangat memprihatinkan sekali ya. Masjid akhirnya ngevaluasi, masjid kayaknya nggak boleh gini-gini aja. Kita harus bikin program pemberdayaan. Nah, ya, salah satu founders kita,
Black. Gimana? Mas, saya sebenarnya penasaran, nanti kita akan bahas lagi apa aja itu program-programnya. Nanti boleh Mas Aska jelaskan. Tapi usai jeda, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Nah, kita masih membahas nih soal program masjid affiliate yang dikatakan itu bisa memberikan manfaat ya sama mereka-mereka yang ikut jadi peserta. Sekarang nanya lagi ke Mas Fadila. Mas Fadila, ini kalau punya motivasi kan pasti beda-beda ya untuk orang bisa jadi anggota, bisa ikut jadi peserta begitu ya. Ini kalau Mas Fadila sendiri apa yang menjadi triggernya, apa yang jadi inspirasinya Mas? Yang menjadi motivasi saya masuk ke belajar ke masjid affiliate itu kan sekarang susah cari kerja ya, terus sekolah juga lulusan SMK gitu ya. Nah, makanya dari itu aku lihat juga potensi-potensi yang dilahirkan oleh masjid affiliate itu sangat luar biasa. Karena bukan cuma satu orang dua orang yang berhasil belajar di masjid affiliate ya, tapi banyak banget ya, mungkin kalau saya hitung juga susah ngitungnya ya. Saking banyaknya yang berhasil belajar di masjid affiliate. Ya, terus saya belajar langsung ke sana dan alhamdulillah membuahkan hasil ya kalau kita sungguh-sungguh. Dan yang lebih menarik tuh bukan hanya duniawi yang kita kejar ya, tapi akhiratnya juga kita kejar dan belajarnya di masjid affiliate. Oke, jadi itu tadi adalah apa yang membuat Mas Fadila pengen join. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mas Aska. Mas Aska, tadi kata Mas Fadila ternyata banyak yang juga berhasil di situ. Dia bahkan sampai nggak bisa ngitung. Kalau menurut Mas Aska, itu berapa sih sebenarnya yang sekarang sudah bisa punya penghasilan sendiri setiap bulan dari bergabung dalam masjid affiliate ini, Mas Aska? Kalau misalkan yang dapat penghasilan sebetulnya bisa dikatakan banyak, tapi dari segi data kita belum tahu gitu berapanya. Jadi relatif maupun yang penghasilannya misalkan GMV-nya sebulan jutaan, ratusan juta sampai miliaran ada banyak. Dan kurang lebih alhamdulillah dengan diadakannya program MMC ini kita udah mau batch yang ke-28 dan kurang lebih alumni yang udah ikutan program kita itu ada sekitar 20.000 orang Kak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertarik gitu untuk ikut program kegiatan-kegiatan di masjid affiliate nih, apa sebenarnya yang dibutuhkan? Apa sih, ada syarat-syarat apa nggak Mas Aska? Kalau misalkan teman-teman tertarik buat belajar affiliate di masjid affiliate, kita selalu mengadakan program belajar TikTok affiliate 2 minggu sekali. Insya Allah kita minggu depan ya batch yang ke-28. Kita mulai acaranya dari tanggal 28 November sampai 30 November. Buat teman-teman yang mau ikutan bisa langsung aja datang ke masjid affiliate. Yang perlu disiapkan mungkin jiwa raganya, ongkos buat makannya, dan berikutnya harus ada minimal paling ponsel gitu buat bikin kontennya gitu. Oke. Jadi ini gratis, tidak berbayar sama sekali Mas Aska? Betul Mbak Palen. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid affiliate kita pure gratis 100%, gak dipungut biaya spesial pun. Oke, jadi gratis ya. Sekarang saya mau ke Mas Fadila lagi. Mas, secara personal, boleh dong di-sharing pengalamannya ketika sebelum menjadi peserta begitu ya di Masjid Affiliate Al-Kahfi ini sama sekarang. Perubahan-perubahan apa sih Mas yang terjadi? Karena kan secara tadi ya ada keuntungan yang bisa dikatakan konsisten, yang cukup besar juga, relatif besar yang Mas dapatkan begitu. Perubahannya apa Mas yang paling terasa? Untuk perubahannya dari saya mulai hampir setahun berarti ya. Dulu tuh tahun lalu tuh bulan November belajar di masjid affiliate terus dari nol, dan karena berangsur ya, mulai dari omsetnya 100 juta, 200 juta ya sebulannya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Perubahannya alhamdulillah juga bisa merekrut di sini kan. Sebenarnya kan dari sini ke masjid affiliate itu jaraknya 3 jaman lah. Saya dari Bungbulang, dari Garut Selatan gitu ya. Belajarnya jauh. Nah di sini juga alhamdulillah saya juga bisa merekrut teman-teman saya menjadi tim bagian dari masjid affiliate gitu ya. Bukan cuma ekonomi pribadi juga yang terbantu, tapi alhamdulillah ekonomi teman-teman juga di sini ya ikut terbantu.
Oke. Jadi banyak ya, pokoknya intinya banyak dampak positifnya. Nah, mungkin bagi Anda pemirsa yang sudah lihat di Instagramnya itu ada beberapa program yang ditawarkan oleh Masjid Affiliate ini. Sebenarnya programnya itu apa-apa aja sih Mas Aska? Karena saya baca ada BUMMM, terus ada MMC juga, ya kan? Apa tuh Mas? Jadi sebetulnya terkait dengan program-program di Masjid Affiliate secara umum sama kayak masjid lainnya. Kita ada kajian rutin mingguan, kemudian yang jelas sholat 5 waktu, kemudian kita ada infak beras, bagi-bagi beras, kemudian kita ada setiap Ramadan itu ada kampung Ramadan Bunut, ya. Kemudian kita juga ada misalkan setiap kurban biasanya selalu berkurban, kemudian dan banyak sekali program-program lainnya. Cuman yang dititik beratin, yang ngebedain masjid kita, Masjid Affiliate, masjid kami dengan masjid lainnya, kita ada program pembelajaran TikTok Affiliate, pemberdayaan berbasis cara dapetin cuan lewat TikTok, dan kita juga ada badan usaha milik masjid gitu. Alhamdulillah dari usahanya kita bisa bermanfaat lah untuk warga sekitar, dan kemudian kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Oke, Mas, berbicara soal membuka lapangan kerja tadi, siapa aja sih sebenarnya kalau dari segi profil gitu yang ikut jadi peserta? Apakah mereka-mereka usia-usia misalnya baru lulus, fresh graduate, ada yang sudah ikut, atau justru mungkin yang saat ini sudah karyawan mungkin itu ada ikutan lagi atau gimana Mas? Jadi hampir semuanya Pak Jason. Jadi terkait dengan program orang-orang yang mengikuti program kita di Masjid Affiliate, jadi hampir semua umur ada gitu. Tapi yang paling banyak yang mendominasi biasanya orang-orang 30 tahunan ke atas, dan orang-orang 30 tahun ke bawah biasanya itu dia lebih spesifiknya jadi kepanitiaan di Masjid Affiliate-nya gitu. Ya. Sampai lupa ada ready ya. Baik, sekarang mau ke Mas Fadilah lagi. Mas Fadilah, ini gimana nih respon misalnya dari keluarga atau orang-orang terdekat ketika tahu Mas Fadilah punya perubahan tadi nih yang terasa ketika ikut jadi peserta? Alhamdulillah untuk respon dari keluarga, sekarang ibu saya yang tadinya jualan sayur keliling, penghasilan sehari paling 50.000 ya, sekarang full jadi affiliate. Jadi responnya mengikuti, jadi seperti itu. Semua keluarga saya kan ada 5 bersaudara ya, yang empatnya ibu saya, adik saya 2 itu affiliate TikTok sekarang, dan bapak saya masih bekerja seperti biasanya gitu. Oke, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi contoh yang baik untuk banyak lagi orang di luar sana, membuat komunitas yang punya dampak tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Terima kasih Mas Aska, terima kasih Mas Fadilah sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.